Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Yanggoro dengan NIM 232012008. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple feedback quickly. Nah, di sini kita pertama-tama akan menjelaskan penjadwalan ini merupakan penjadwalan non-preemptive atau BTM dan berprioritas dinamis. Kategori proses sesuai dengan sifat proses. Pertama, ada interaktif atau respon cepat. Kedua, batch. Terus di sini kita partisipasi di Quickly dalam beberapa tingkat multi level sesuai dengan proses. A. Setiap Quickly menggunakan algoritma schedule sendiri. B. Background proses interaktif, priority, round robin. C. Background proses batch, log priority, HCVS. Setiap Quickly mempunyai prioritas yang fixed. Nah, di sini hex priority-nya sistem proses, interaktif editing proses, batch proses, student proses, sampai low priority. Nah, di sini mirip sekali dengan algoritma multi-level Quickly. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Nah, ini parameter multiple feedback Quickly atau MFQ. Pertama, jumlah antrian. Kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian. Ketiga, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Keempat, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah. Kelima, antrian mana yang akan dimasukkan proses yang membutuhkan. Nah, ini semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Quickly 0. Vatum sama dengan 8. Jika suatu proses dapat diselesaikan dalam 8, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Quickly 1 atau Vatum 16. Quickly 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Quickly 0. Dan jika suatu proses di Quickly 1 tidak selesai dalam 16, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Quickly 2. Quickly 2 akan dikerjakan bila Quickly 0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma VGVS atau Viscon Reserve. Nah, ini alurnya Quantum 8, Quantum 16, dan VGVS. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada proses steam, priority, dan waktu kedatangan. Nah, P1, P2, P3, P1 dan steamnya 10, P2 steamnya 2, P3 steamnya 5. Nah, P1 priority-nya 3, P2 priority-nya 1, P3 priority-nya 2. Nah, P1 waktu kedatangannya 0, P2 waktu kedatangannya 3, P3 waktu kedatangannya 4. Nah, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Nah, kalau biasanya kita mengerjakan ininya dulu, biasanya menggunakan genset buat gensetnya dulu. Misalnya di sini ada P1. P1 kenapa kita di sini ada 0? Karena mulainya semua genset mulainya dari 0 dulu. Habis itu kita memasukkan 10 kan P1-nya 10. 10 P2-nya 12. Kenapa 12? Karena P2-nya 2. Nah, ini ditambahkan 2. Nah, lanjut ke P3. P3-nya 17. Dan seperti tadi, ditambahkan 5 karena P3-nya 5. Itu kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Kalau gadgetnya sudah selesai, kita akan menuju ke proses waiting time. Nah, ini P1-nya 0, P2 10 kurang 3. Nah, sama dengan 7. Nah, ini 3-nya ini dimasukkan ke waiting time juga. P2-nya kan tadi 10 kan, gadgetnya dimasukkan ke 10. P1-nya kan
karena P1-nya waktu datangannya 0, jadi dia tetap 0. Nah, jadi yang 10 mungkin P2 dikurangi 3 dari sini sama dengan 7. Nah, P3-nya 12 kurangi 4 sama dengan 8. Nah, 4-nya kan dari sini diambil tadi dikurangi 12. Nah, ini tinggal dijumlah. Nah, biasanya saya kalau menghitung kayak gini, biasanya menggunakan Excel. Lebih mudah dan lebih otomatis langsung hasilnya gitu. Jadi semuanya ini dijumlah 15, 15 dibagi 3. Sini ada 3, 1, 2, 3. Jadi 15 bagi 3, 5, average-nya 5. Jadi kemungkinan kayak gitu biasanya saya mengerjakan. Nah, ini setelah kita mencari waiting time, kita mencari TAD. Nah, P1-nya ini 10. 10 itu dari gadgetnya itu diambil kurangi 6. Jadi waktu datanya tetap dimasukkan juga kayak P2 juga kayak itu, P3 juga kayak itu. Nah, 10 kurangi 0, 10, 12 kurangi 3, 9, 17 kurangi 4, 13. Nah, di sini sudah, maksudnya sudah selesai kan? Kayak gitu, jadi kita langsung aja menjumlahkan sam, dan kedua bagi 3 dengan 10,67. Nah, lebih mudahnya bisa otomatis langsung cepat gitu ya. Biasanya saya menggunakan Excel buat, perhitungan waiting time, GAT. Kalau Gantt itu lebih mudah, soalnya kita tinggal tinggal memasukkan dan menambahkan menambahkan angkanya saja, maksudnya kayak ditambahkan P2 atau P3. Biasanya sih juga ada yang mengulang-ulang. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut contoh kasus pada kehidupan nyata. Contoh kasus. Nah, ini contohnya antrian ada berbagai macam potong rambut 15 menit, topnya saving 7 menit, coloring 15 menit, hermas message hermas 6 menit, message 10 menit. Nah, ini antrian barbershop. Ini namanya ya, nama barbershopnya potong rambut. Nah, ini berikutnya ini cuma potong rambut aja, terus ini potong rambut sama message. Nah, kita mencari genjernya P1, P2, P3. Nah, yang dimaksud P1 itu kayak potong rambut, coloring. Nah, P2 cuma potong rambut aja. P3 potong rambut sama message. Nah, ini kok ada tulisan 15, 15, 15, 15 sama 10. Kenapa bisa? Karena ini tadi, karena potong rambut 15 menitan. Terus kalau ini berapa? 15 juga. Message 10 menitan. Kita tahunya dari situ. Jadi orang pertama mungkin dipanggil, nah ya tetap nol. Kita mulainya dari nol dulu. Orang pertama dipanggil potong rambut 15 menit. Lanjut orang dua, maksudnya P2 aja. Kita enaknya P2. P2 itu kan cuma potong rambut. Potong rambut mungkin ditambah 15, 30 menit. Nah, P3-nya potong rambut juga ditambah 15, 45. Nah, kenapa ini P1? Karena balik lagi ke sini. Nah, ini kan ada dua tindakan atau dua apa ya namanya? Dua dua yang dilakukan oleh orang tersebut. Terutama sama coloring. Coloring juga sama, coloring 15. Jadi ini P1 kembali lagi ditambah 15 sama dengan 60. Nah, kenapa P2 kok nggak dimasukin lagi? Karena P2 cuma potong rambut aja, habis itu udah selesai. Nah, P2 tidak ada, kita langsung ke P3. P3 itu ada message cuma 10 menit, jadi kita tambahin 10 jadi 70. Jadi mungkin kurang lebihnya alurnya kayak gitu sih, kayak kita P1, P2, P3, terus P1 lagi, P2. Nah, P2 nya nggak ada kan, dia cuma melakukan potong rambut aja habis itu pulang, misalnya kayak gitu. Terus kita lanjut ke langsung ke P3, jadi P1 langsung ke P3 itu nggak apa-apa, karena cuma cuma P1 sampai P3 aja yang melakukan dua dua waktu, dua tindakan.
Nah, lanjut. Nah, ini studi kasus tadi menjelaskan bahwa suatu proses yang memiliki waktu yang lama atau melebihi waktu, maka akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah dan untuk diulangi kembali. Gitu. Nah, ini bimbingan KRS, mahasiswa bimbingan KRS. Ini contoh kedua di kehidupan nyata. Nah, ini bimbingan KRS. Keterangan quantum time, risk conversion, nilai X dan Y ditentukan sendiri. Ini bimbingan KRS 20 menit. Bimbingan belum selesai, kembali ke antrian. Mahasiswa yang mau bimbingan KRS. Nah, ini yang udah bimbingan, terus mungkin lanjut ke bimbingan selanjutnya lagi. Nah, ini mahasiswa yang mau bimbingan. Nah, mau bimbingan lagi. Waktu habis bimbingan. Nah, ini buat gadgetnya nih. Nah, ini waktu habis bimbingan belum selesai, maka kembali ke antrian. Tuh. Nah, nah ini anu ya, apa namanya? Mungkin kita bilangnya mungkin baju pink, baju merah, sama baju hijau aja. Lebih gampangnya. Ini bimbingan selesai, keluar ruangan. Nah, ini beda sama yang tadi. Bimbingan belum selesai, kembali ke antrian. Nah, ingat-ingat. Nah, bimbingan selesai, maka bisa keluar ruangan. Nah, ini yang baju hijau, bimbingan belum selesai, kembali ke antrian. Ini sama kayak yang baju pink tadi. Waktu habis bimbingan belum selesai, maka kembali ke antrian. Nah, ini harus baju pink, bimbingan selesai, keluar ruangan. Bimbingan selesai, maka bisa keluar ruangan. Nah, ini berarti sama yang dilakukan baju merah tadi yang pertama kali bimbingan. Nah, ini bimbingan selesai, keluar ruangan. Nah, ini juga sama, udah keluar ruangan semua. Jadi, kesimpulan gadget ini adalah gadgetnya yang P1 itu, kita kembali lagi ya. Gadgetnya yang P1 itu ini. Gadget yang P1 baju merah, baju pink, ini gadget P1. Terus ini gadget P2, ini gadget P3. Nah, ini gadget P1 dan ini gadget P3. Kenapa? Karena P2-nya cuma sekali dia bimbingannya. Habis itu dia udah keluar ruangan. Bimbingan selesai, keluar ruangan. Jadi yang dilakukan P2 adalah cuma satu tindakan aja. Cuma yang di awal tadi, yang di sini itu udah. Habis itu dia selesai dan nggak bimbing lagi. Yang bimbingan P1 dan P3. Jadi kesimpulannya itu. Kesimpulannya mungkin bisa dibilang kayak ya, kita 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 ada antrian. Nah, antriannya itu ada beberapa tipe. Misal antrian antrian obat satu, terus pengambilan obat, pengambilan 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 apa ya? Pengambilan pembayaran. Terus yang kedua mungkin mengambil membayar aja, pembayaran. Terus nomor yang selanjutnya mungkin mengambil obat dan mengambil dan melakukan pembayaran. Jadi mungkin yang pertama itu mengambil obat, terus P1-nya mengambil obat, P2-nya pembayaran saja, P3-nya mengambil obat, nah P1-nya mengambil pembayaran, melakukan pembayaran, P3-nya ya itu. Dan P2-nya itu cuma melakukan satu tindakan aja. Jadi cuma melakukan satu antrian, habis itu dia udah pulang atau udah keluar lah istilahnya. Nah, kayak dilakukan anak-anak yang bimbingan KRS tadi. Ya, itu. Nah, kita lanjut ke contoh kasus yang ketiga. Hafalan surat pendek. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kegiatan hafalan surat pendek di sekolah. Ada 3 siswa yang akan setoran hafalan surat pendek ke pembimbing ada hafalan. Ini diingat-ingat ya. Siswa 1 dan menghafal terlebih dahulu. Selanjutnya siswa 2 dan selanjutnya siswa 3. Ternyata siswa 1 belum lancar menghafal, jadi diulang lagi hafalannya
Kembali ke antrian setelah siswa 3. Lanjut ke siswa 2 dan ternyata siswa 2 sudah hafal dan lancar, jadi bisa lanjut ke slot pendek berikutnya. Siswa 3 belum hafal dan belum lancar, jadi setelah hafalannya ditunda dan diganti oleh siswa 1. Dan siswa 1 akhirnya sudah hafal dan lancar, bisa lanjut ke slot pendek berikutnya juga. Terakhir siswa 3 merasa sudah yakin hafal dan lancar. Pada akhirnya siswa 3 setelah hafalannya ke pembimbing hafalan. Ternyata sudah hafal dan lancar dan bisa melanjutkan hafalannya ke surat pendek selanjutnya. Ini oke. Okay. Ini penerapan ini kalau buat gencarnya kayak gini. P1 itu pasti siswa 1. P2 siswa 2, P3 siswa 3. Dan kembali lagi di sini ini diisi ke P1 lagi karena ini tadi siswa 1 siswa satu akhirnya sudah apa dan lanjut, jadi bisa lanjut ke slot ini. Nah ini siswa 1 mau ulang lagi kan, kenapa kok siswa 1 mau lagi? Karena dia di sini mana ya, di sini nah siswa 1 belum lancar dan menghafal, jadi diulang lagi hafalannya. Nah itu selanjutnya ini P2 atau P3, jelas-jelas P3 karena P2 adalah siswa kedua, mungkin siswa 2 lah. Siswa 2 sudah hafal dan lancar, jadi bisa lanjut ke surat pendek berikutnya. Nah, ini siswa 2 sudah hafal surat pendek yang tadi, yang dia mungkin menghafal ke bimbing siswa 1, siswa 2, siswa 3 itu surat pendeknya mungkin sama. Nah, siswa 2 ini surat pendek yang ini tadi dia udah hafal dan lancar, jadi dia udah langsung lanjut ke surat pendek berikutnya kayak gitu. Jadi ini adalah P3 karena P3 ini siswa 3 belum hafal dan belum lancar, jadi setelah halamannya ditunda dan diganti oleh siswa 1 yang tadi ini. Jadi di sini tadi. Nah, ini di sini selanjutnya selesai kan, selesai sampai ke P3 aja karena P3 terakhir siswa 3 masih sudah yakin hafal dan lancar. Pada akhirnya siswa 3 setelah hafalannya ke pembimbing hafalan, ya ternyata sudah lancar dan bisa melanjutkan hafalannya ke surat pendek selanjutnya gitu. Sebenarnya kalau penerapannya kayak gini atau contoh contoh kehidupan sehari yang kita alami mungkin lebih gampang diserap atau lebih gampang dipelajari gitu. Nah ini kesimpulannya, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang baik dan mengoptimalkan proses-proses yang menjadi prioritas. Nah ini adalah yang digambarkan tadi yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, kayak kayak antrian, kayak apa ya, pengulangan, proses-proses yang memiliki prioritas, semacam proses-proses. Prosesnya yaitu ini running proses itu waktu layanan dibagi waktu jatah pekerjaan atau quantum time, hingga hasil bagi digunakan untuk banyak peluang quantum time dan sisa bagi untuk banyak pekerjaan berbeda tapi keluar dari quantum time itu. Terus penerapan running proses memudahkan menentukan waktu tunggu karena dapat menggunakan running proses dalam mengetahui proses-proses yang mulai dalam diagram penjadwalan MFQ, multiply quantum, hui 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 hui. Nah, udah selesai. Sekian, terima kasih. Mungkin penjelasan saya kurang lebih masih kurang dimengerti atau kurang mudah dimengerti. Jadi, mohon maaf apabila perkataan dan tindakan saya kurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.